Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Secara mengejutkan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri kemarin itu menulis surat pribadi kepada Hakim Mahkamah Konstitusi dan dia menyebutnya surat ini sebagai sikap dia menempatkan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan tentu saja kenapa saya sebut ini mengejutkan karena soal amicus curiae ini sebenarnya sudah disinggung oleh Ibu Megawati dalam tulisan sebelumnya yang juga sempat banyak sekali menjadi dapat sorotan, yakni tulisan di Kompas pada tanggal 9 April 2024. Jadi artinya sepekan yang lalu Ibu Megawati sudah menulis artikel khusus di Kompas dan kemudian dalam tulisannya juga disinggung dia menyatakan dirinya menjadi amicus curiae. Tapi kali ini dia khusus menulis surat yang cukup panjang yang menyebut yang menjadi dasar mengapa dia memutuskan menjadi amicus curiae. Dan yang sangat banyak mendapat perhatian itu adalah ketika akhirnya Ibu Megawati itu selain dasar-dasar amicus curiae-nya, dia menulis surat secara personal kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Dan surat itu diserahkan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang didampingi oleh Ketua Bidang Ideologi ya dari DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dan juga dengan didampingi oleh tim pengacara paslon 03 yakni Todung Mulya Lubis. Oke, kita simak apa penjelasan dari Hasto Kristianto ketika menyerahkan surat itu langsung ke Mahkamah Konstitusi. Putri dengan surat kuasa bagaimana berikut. Satu dari tanda tangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ya. Sini Mas, ini Mas Hasto. Kanan Mas Hasto. Ya, Mas Hasto kanan juga ya. semua otentik. Ya. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno. Ya. Perlu dibaca? Boleh. Ya. Jadi ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya Megawati Soekarno Putri ditandatangani merdeka, merdeka, merdeka. Jadi ditandatangani oleh beliau lengkap dengan seluruh pendapat hukum sebagai sahabat pengadilan. Dengan demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Immanuel Pasolid, kami mewakili Biro Humas dan Protokol. Kami terima surat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto Kristianto selaku penerima surat kuasa, dan kami akan pastikan surat ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi siang hari ini juga. Ya. Terima kasih. Nah, kalau kita simak pernyataan Hasto tadi, memang ini sangat kita bisa menduga-duga bahwa ada sesuatu yang
sedang sangat serius atau bahkan situasinya kita bisa sebut sebagai negara dalam kondisi gawat. Karena itu calon presiden nomor 1 atau pasangan 01 Anies Baswedan menyebut bahwa sikap Ibu Megawati itu, langkah yang diambil Ibu Megawati itu menunjukkan bahwa Indonesia itu sekarang ini kondisi negara kita sedang amat serius. Saya kira kalau kita mencermati apa yang terjadi, memang situasinya sekarang ini sangat serius, dan seperti kita meminjam apa yang ditulis oleh Ibu Megawati bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024 nanti itu betul-betul memang menjadi pertanda kemana masa bangsa ini akan menuju ya. Kalau dalam bahasa Ibu Megawati, apakah putusan dari hakim tadi itu adalah merupakan sinyal bahwa kita itu memasuki era kegelapan demokrasi atau kita memasuki fajar keadilan. Nah, tapi di luar soal itu saya kira kalau kita lihat dari sisi Ibu Megawati sendiri, ini kan dipersoalkan ya oleh tim pengacara Paslon 03. Tidak pada tempatnya Ibu Megawati itu menjadi amicus curiae karena dia ini juga sedang bersengketa kan melalui Paslon 03 ini kan sedang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi bersama dengan Paslon 01. Dan kemarin itu mereka ini menyerahkan kesimpulan begitu ya. Jadi Paslon 01, Paslon 02 dan 03 itu menyampaikan kesimpulan, termasuk juga KPU sebagai pihak yang termohon dan juga Bawaslu. Tetapi kemarin itu selain penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak, baik dari pemohon, termohon maupun yang terkait, itu ada sejumlah surat masuk untuk berkaitan dengan pengajuan diri menjadi amicus curiae ini. Ada dari beberapa BEM, itu BEM dari UGM, BEM Unpad, dan juga ada surat-surat yang lain yang kemarin itu total ada 5 pihak atau 5 orang yang mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan menurut juru bicara dari Mahkamah Konstitusi, ini adalah amicus curiae terbanyak sepanjang sejarah. Dia menyebutnya seperti itu. Tapi saya mungkin tidak akan menyoroti secara khusus tentang amicus curiae-nya, tapi saya ingin mengajak Anda untuk menyoroti mengapa kemudian Ibu Megawati itu akhirnya merasa harus menulis surat pribadi, surat personal ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan diri sebagai amicus curiae. Bukankah sebagaimana dikatakan oleh tim pengacara 02 seperti Yusril Issa Mahendra dan juga Oto Hasibuan, ini kan sebenarnya tidak pada tempatnya Ibu Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae. Saya kira saya sepakat dengan penilaian apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa situasi negara itu sekarang ini sedang amat serius atau sedang gawat darurat, dan itu saya kira memaksa Ibu Megawati harus menulis surat semacam itu ya. Kenapa? Karena memang kalau kemudian gugatan Paslon 01 dan 03 itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, maka yang akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden adalah pasangan Paslon 02 Prabowo dan Gibran. Dan itu artinya keinginan atau ambisi dari Jokowi untuk mewujudkan dinastinya itu terwujud melalui Gibran Rakabuming yang terpilih menjadi wakil presiden. Belum lagi kemudian juga masih ada menantunya di Medan, Sumatera Utara, yakni Bobi Nasution yang sedang berusaha untuk merebut posisi sebagai gubernur Sumatera Utara. Nah, apa artinya tapi itu dari sisi kenegaraan. Tapi bagaimana artinya ini dari sisi Ibu Megawati? Dari sisi Ibu Megawati itu yang menunjukkan bahwa pertama, ini jelas Ibu Megawati menutup pintu untuk semacam rekonsiliasi dengan Jokowi, karena dengan sikap seperti itu menunjukkan bahwa dan Ibu Megawati ingin menegaskan bahwa mereka secara value itu memang sangat berbeda. Atau kalau kita meminjam istilah yang disampaikan oleh Hasto, ada pagar pembatas yang sangat tegas antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu. Jadi nggak nyambung lagi lah. Jadi saya kira Pak Jokowi tidak perlu lagi mencari mediator untuk bertemu lagi dengan Ibu Megawati. Pintunya sudah tertutup ya. Kalau sebelumnya kan Pak Jokowi mencoba melalui kader PDIP, kader-kader senior PDIP, melalui Sultan
Dan kelihatannya Pak Jokowi juga ingin memanfaatkan peluang ketika Ibu Megawati yang rencananya akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, soal ini kelihatannya menjelaskan kepada kita mengapa kemudian sampai sekarang pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu tidak terwujud, karena semula kan disebutkan bahwa pertemuan itu akan dilaksanakan bersamaan dengan momen Lebaran kali ini. Tapi sampai sekarang ini sudah Lebaran memasuki berapa ini? Hari ketujuh ya. Itu pertemuan belum berlangsung dan malah yang muncul adalah surat tadi ya. Surat pribadi dari Ibu Megawati yang mengajukan diri sebagai amicus curiae dan juga secara khusus menulis dengan tangan ya pesan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Apa artinya? Artinya ini ya pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo ini juga dihindari oleh Ibu Megawati, yang seperti dikatakan oleh Hasto ketika Ibu Megawati selesai menerima Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yakni Rosan Roslani di kediamannya di Jalan Teguh Umar pada silaturahmi hari Idul Fitri kemarin itu, bahwa kemungkinan pertemuan itu bisa berlangsung setelah nanti ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita bisa menduga kalau kemudian ternyata keputusannya itu seperti tidak keputusan hakim itu seperti yang dikhawatirkan oleh Ibu Megawati dan juga banyak rakyat Indonesia, bahwa hakim ternyata tidak punya cukup keberanian untuk mengambil keputusan mendiskualifikasi 02 atau setidaknya mendiskualifikasi Gibran, ya saya kira mungkin buat Ibu Megawati tidak ada lagi gunanya untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Toh kalau ada pertemuan dengan Pak Prabowo ini sebenarnya sekarang ini yang lebih membutuhkan itu adalah Pak Prabowo, karena tampak sekali keinginan dari Gerindra untuk menarik PDIP masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran apabila nanti mereka ditetapkan sebagai pemenang. Dan saya kira kalkulasi dari Gerindra ini sangat masuk akal, karena bagaimanapun juga sekarang ini PDIP adalah partai pemenang pemenang pemilu, dan mereka ini posisinya cukup kuat di parlemen ya. Nanti ini bisa jadi ganjelan buat pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendapat persetujuan di parlemen jika PDIP tidak bersama dengan mereka. Tetapi saya kira sikap Ibu Megawati ini juga sekaligus bisa kita tafsirkan semacam pesan pada Prabowo, sudahlah, nggak usah mencoba menginisiasi pertemuan selama Prabowo itu masih bersama dengan Pak Jokowi dan juga bersama Gibran. Karena ini satu paket ya. Memang agak rasanya agak sulit untuk membayangkan nantinya ketika katakanlah misalnya Prabowo Gibran itu kemudian ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden, dan kemudian PDIP berada dalam kabinet. Ya ini kan sebenarnya persoalannya bukan hanya Jokowi, tapi juga lolosnya Gibran itulah yang dipersoalkan dari yang didalilkan oleh paslon 03 yang mereka gugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita bisa menafsirkan bahwa mengapa Ibu Megawati kemudian harus terpaksa menulis surat itu, tidak cukup hanya melalui artikel opini yang dimuat di Harian Kompas, tetapi juga harus menulis surat pribadi ya karena ada situasinya yang menurut beliau ini sangat genting begitu. Dan dari sini pun saya kira mungkin ini kita bisa menduga-duga bahwa Ibu Megawati setidaknya mendapat kabar bahwa tidak cukup keberanian dari para hakim Mahkamah Konstitusi untuk punya keberanian untuk memutus untuk menerima gugatan dari paslon 01 dan 03, yakni melakukan pemilu ulang dan juga mendiskualifikasi paslon 02. Karena itu Ibu Megawati kemudian menulis surat itu, dan ini untuk memberikan semacam dukungan agar dukungan moral gitu agar dari para hakim di Mahkamah Konstitusi berani mengambil keputusan. Jadi ini saya kira kita memang betul situasinya sangat mengkhawatirkan, sehingga kemudian Ibu Megawati ini meskipun kita beri tanda petik ya, kita terpaksa melanggar semacam pakem karena seperti dikatakan oleh tim pengacara bahwa orang berperkara tentu tidak selayaknya kemudian mengajukan diri menjadi
amicus curiae sahabat pengadilan, karena di situ berarti akan ada konflik of interest. Saya kira soal ini kita kesampingkan dulu, kita jangan bicara soal-soal yang soal teknis yang legal formal, tapi kepentingan negara, kepentingan masa depan demokrasi Indonesia itu jauh lebih penting daripada persoalan-persoalan yang semacam itu. Nah, apakah kemudian pertanyaannya surat pribadi dari Ibu Megawati ini bahkan disertai dengan tulisan tangan khusus itu bisa mengubah situasi, mengubah peta sehingga para hakim di Mahkamah Konstitusi itu punya keberanian memutus sesuai dengan hati nurani dan juga hati nurani hakim dan juga hati nurani sebagian besar dari masyarakat Indonesia. Ini yang masih akan kita tunggu. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.